Kalau bukan sebagai kalau tidak digunakan secara turun-temurun, itu tidak bisa dianggap sebagai obat tradisional. Nah, kalau obat herbal itu lebih ke suatu obat yang berasal dari tanaman, hewan, dan juga mineral. Nah, di sini yang harus dibedakan adalah obat herbal itu bisa berupa obat tradisional dan juga obat non-tradisional. Oke, bingung? Saya skip. Sebentar, kayaknya ada yang... Oh ya, nanti aja ya. Nah, langsung aja deh saya skip ini ya, ke ini ya. Nah, apa yang membedakan obat herbal menjadi obat membedakan obat herbal dan juga obat tradisional tadi ya. Obat herbal itu bisa berupa obat tradisional dan juga non tradisional. Tradisional itu artinya secara turun-temurun, minimal digunakan secara minimal 3 generasi di atas kita. Nah, yang non tradisional itu adalah yang tidak digunakan secara turun-temurun. Contohnya apa? Contohnya obat-obatan herbal Tiongkok, misalnya yang lagi tren kan sekarang herbal COVID ya dari Cina ya, dari Tiongkok. Itu bukan obat tradisional kita. Kenapa? Karena tidak dipakai di kita, ya dipakai di negara lain, tapi bukan di kita kan. Seperti itu. Nah, kalau atas dasar ini, efeknya apa? Nah, efeknya, nah kalau kita bicara obat tradisional, di obat tradisional itu tadi ya, saya ulang-ulangi terus ya biar paham. Tradisional itu ada yang dipakai secara turun-temurun. Nah, kalau tradisional itu terbagi menjadi 3. Jamu, jamu itu sudah terbukti aman. Yang penting aman ya. Harus dilihat jamu ini konsepnya aman secara turun-temurun. Terus, tapi belum tentu efektif. Efektifnya hanya klaim empiris. Empiris itu artinya hanya katanya. Bukan gue yang hitam. Oke, ada yang bocor. Bismillah Hanifah bocor. Ya. Selanjut, nah, obat tradisional itu apa tadi ya, saya lupa. Ini karena ini terbukti secara empiris, klaim ya. Jadi kata nenek moyangnya, kata eyang saya gitu ya. Jadi itu hanya klaimnya, efektifnya hanya katanya empiris. Tetapi terbukti aman. Kenapa aman? Kalau nggak aman nggak akan dipakai turun-temurun kan gitu. Pasti akan ditinggalkan. Ya. Nah, kalau untuk tahu efektif atau tidaknya, kita lakukan uji ilmiah, penelitian ilmiah. Makanya ada obat herbal terstandar. Herbal terstandar ini itu sudah diuji preklinik. Masih ingat preklinik apa kemarin? Uji di mana? Talita Fadia. Masih ingat uji preklinis apa? Uji pada apa? Sel hidup, Pak. Gimana? Uji pada makhluk sel hidup. Makhluk sel hidup. Manusia preklinis berarti. Kalau uji pada manusia jatuhnya preklinis atau klinis? Izin menjawab Bapak, klinik. Klinik. Kalau yang preklinik apa? Dengan hewan, Pak. Iya, dengan hewan ya. Hewan atau sel ya. Jadi kok preklinik itu kan sebelum, pre itu kan sebelum, klinis itu ya manusia itu ya. Jadi kok klinis itu manusia, preklinis itu di hewan atau di sel gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk lambangnya itu ini bisa jamu. Ini lambangnya seperti ini.
herbal terstandar sama fitofarmaka. Nah, obat tradisional itu syarat yang baik. Ini kalau kita bicara obat tradisional, itu kita bicara ke obat tradisional yang bagus ya, yang terstandarisasi. Itu harus terdaftar dalam Badan POM. Nah, nanti sama Badan POM akan dikasih label apakah ini jamu saja yang terbukti aman turun-temurun, tapi klaim efektifnya itu hanya katanya tadi. Kalau yang herbal terstandar, dia sudah terbukti aman turun-temurun dan sudah teruji secara preklinis di hewan, teruji efektif. Oke. Nah, kalau yang fitofarmaka itu jamu yang terbukti aman turun-temurun, sudah teruji preklinis di hewan dan juga sudah teruji klinis di manusia. Itu yang fitofarmaka. Oke. Ada satu lagi yang saya kelewat adalah obat tradisional itu perlu standarisasi. Kenapa? Karena contohnya ini, misalnya ini apa ya? Saya nggak tahu, ini anggap aja daun apa ya? Daun temulawak ya. Temulawak ada daunnya nggak sih? Daun sirih misalnya, gampangnya gitu ya, daun sirih gitu. Nah, kalau misalnya kalian dikasih tugas, rebuslah 5 lembar daun sirih gitu. Nanti kan akan jadi pertanyaannya, daun sirihnya yang besar atau yang kecil ukurannya. Terus yang di pucuk atau yang di ujung, yang masih muda atau yang masih tua, atau daun sirih di daerah A, daerah Sumatera, Jawa itu kan beda tentunya karena tanahnya beda. Terus juga kalau pas musim hujan mungkin subur, pas musim kemarau itu nggak terlalu bagus kualitasnya, kan tidak standar. Nah, makanya dibutuhkan suatu standarisasi. Caranya apa? Dibuat sarian atau ekstrak. Galanik ini nama lainnya ekstrak. Jadi dibuat ekstrak bubuk gitu. Dibuat ekstrak bubuk seperti ini. Nah, seperti bubuk ini ya. Nah, jadi kalau misalnya ini bawang putih contohnya, dosisnya 200 mg per hari bubuk kering gitu. Nah, kalau memang seperti ini, jadi mau 200 mg-nya itu dapat dari 5 ini bawang putih, atau cuma satu aja bisa dapat 200 mg, itu terserah. Yang penting kita dapatnya standar 200 mg per hari. Kalau 5 lembar daun sirih tadi, itu tidak standar. Daunnya yang besar apa yang kecil? Tentunya kalau daunnya diameternya besar, itu kan jadinya terlalu besar gitu ya, toksik, apa terlalu dosisnya lebih tinggi. Dibanding kalau daunnya cuma kecil, kan nggak standar. Makanya dalam herbal, obat tradisional, itu syarat mutlaknya adalah adanya standarisasi dari mutu, kualitasnya. Gitu ya. Salah satu standarisasinya adalah dengan pembuatan ekstrak. Gitu ya. Itu hal penting lain. Nah, tadi ya, kalau herbal itu sudah memenuhi standarisasi bahan baku ini, terus dia akan dan terdaftar dalam Badan POM, dia akan masuk kriterianya, apakah dia jamu, terbukti aman saja, atau herbal terstandar, terbukti aman dan efektif di preklinis, atau fitofarmaka tadi, efektif di preklinis dan juga klinis. Ini udah. Nah, ini tadi. Nah, herbal itu tadi ya dibagi ya, tradisional dan non-tradisional. Jadi yang non-tradisional itu, dia tidak dari riwayat tradisional di kita. Contohnya apa? Herbal Cina. Itu kita nggak lazim, apalagi kalau yang namanya nama bukan nama kita gitu, itu tidak tradisional di kita. Nah, untuk dibuktikan secara aman dan efektifnya wajib dilakukan
uji klinis dan juga non klinis. Tetapi kalau herbal yang tradisional yang sudah terbukti turun-temurun bagus, itu harus kita bisa dibagi menjadi jamu, herbal terstandar, dan juga fitofarmaka. Kecuali pada beberapa herbal tradisional yang ternyata klaimnya tidak sesuai dengan riwayat tradisionalnya. Contohnya jahe sebagai peningkatan sistem imun tubuh, atau jahe sebagai obat mabuk perjalanan gitu ya, biar nggak mabuk gitu. Nah itu klaimnya kan. Terus kita mau pakai jahe sebagai obat COVID gitu misalnya, itu harus diuji dulu non klinis dan juga klinisnya. Kalau klaimnya berbeda harus diuji lagi. Kalau klaimnya dari dulu jahe terkenal sebagai relaksasi biar hangat gitu ya, biar seger gitu ya, relaksasi, itu memang sudah dari dulu kan gitu, sebagai obat batuk gitu ya, itu kan memang sudah dari dulu. Itu kita bisa masuk langsung ke jamu aja gitu. Tapi kalau jahe sebagai COVID gitu ya, atau sebagai obat jantung, obat diabetes, itu harus diuji efektivitasnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Sudah ada? Nah, sekarang kita lanjut ya. Dan yang kedua, hal yang harus diperhatikan dari obat herbal adalah obat herbal itu tidak terdiri dari satu zat kimia. Kalau paracetamol itu kan cuma satu zat kimia. Obat-obatan konvensional rata-rata satu zat kimia. Tapi obat herbal itu terdiri dari bermacam-macam zat kimia. Contohnya, misalnya ada herbal A, itu terdiri dari 3 zat kimia. Nah, yang bermanfaat katakan yang ini nomor 1. Yang 2 itu biasa aja, tidak ada bilang manfaat enggak, bilang toksik juga enggak. Nah, ternyata yang 3 ini toksik, berbahaya buat tubuh. Nah, ketika kita mengkonsumsi obat A, itu kenapa yang dirasakan adalah khasiatnya nomor 1 aja, bagus gitu ya. Karena mungkin saja nomor 1 ini dia menutupi efek dari yang nomor 3 ini. Gitu. Nah, kalau dasarnya seperti ini, kita bisa diambil zat nomor 1 itu, terus dijadikan zat kimia, misalnya jadi obat gitu ya, obat apa gitu misalnya, pakai obat gitu ya. Gitu. Nah, lain halnya dengan misalnya kita ada obat B, punya 3 komponen juga. Yang 1 bagus, yang 2 biasa aja, yang 3 biasa aja. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau misalnya ada obat B, Hertina Yu ada di sini? Bisa open ya. Sekarang menurut Hertina Yu ya, ini ada obat B. Ini ada 3 zat kimia. Yang bermanfaat nomor 1. Yang 2 sama 3 tidak ada manfaatnya. Bisa nggak kita ambil aja zat kimianya nomor 1 ini? Seperti nomor A ini, yang obat herbal A. Kira-kira aja. Salah nggak apa-apa? Menurut saya bisa. Bisa ya. Oke. Kita satu lagi ya. Vini Alfionita, hadir? Ada di sini? Ya, bisa di open. Iya. Oh ya, pertanyaannya gimana jawabannya?
Menurut saya juga bisa. Bisa ya. Nah, oke. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kenapa? Kalau yang nomor satu ini dan nomor yang A sama B ini, itu bisa langsung kita ambil zat kimianya, asalkan kita yakin bahwa zat kimia tersebut itu bersifat mandiri ya, maksudnya tidak dipengaruhi oleh zat kimia lain. Tapi kalau yang B, itu bisa saja ketika ini diambil, itu menjadi tidak efektif. Kenapa? Karena ternyata supaya zat satunya ini bisa efektif, itu perlu bantuan dari zat nomor 2 dan juga nomor 3. Jadi butuh tambahan, kayak misalnya apa ya, masak ayam goreng. Itu ayam langsung digoreng di minyak, kan bisa aja enak gitu ya. Tapi kalau misalnya ayam gorengnya itu ditambah merica, tambah garam, tambah kecap, tambah bumbu-bumbu yang lain, rempah gitu, tentunya akan jadi lebih enak ya. Nah, sama halnya seperti yang pada herbal ini. Jadi ada suatu sinergi efek campuran zat kimia di situ. Ya, obat satu ini itu bisa saja diambil terus jadi obat. Saya pada metformin, pada captopril kemarin bisa ular gitu ya. Terlebih lagi kalau misalnya ternyata kita temukan satu zat berbahaya di herbal itu bisa diambil. Tetapi bisa saja zat nomor satu ini tidak, ketika diambil tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena butuh tambahan dukungan backup dari nomor 2 dan nomor 3. Begitu ya. Kalau bahasa bahasa kekiniannya apa? Support system ya. Nah, butuh support system dari nomor 2 dan nomor 3. Gitu. Itu satu. Maksud dari sinergi efek campuran. Yang kedua adalah, nah rata-rata orang kita itu misalnya saya punya obat herbal A, B, C, D, E. Coba saya tanya lagi pendapatnya lain. Salah nggak apa ya? Sekarang yang cowok dong, Zaki Akbar ada di sini? Zaki Akbar? Ada dok. Ya, kalau misalnya menurut Zaki itu itu herbalnya A saja tunggal, ditambah atau pilihannya herbal A saja atau herbal A B C D E kombinasi jadikan satu semua di racik jadi satu. Menurut Zaki lebih bagus mana? Cuman A saja atau semuanya dicampur gitu? Kalau menurut saya yang nggak usah dicampur, yang A aja. Karena Kalau menurut saya kalau nggak semua yang dicampur itu jadi baik. Gitu. oke, ya. Iya. Kita tampung dulu ya. Salwa ada? Iya, Dok. Gimana jawabannya? Apa ada pendapatnya? Hmm, tadi dari A sampai E itu obat herbal ya dok ya? Iya, Kalau misalkan sudah diteliti dicampur yang memang efektif, lebih baik dicampur. Tetapi kalau misalkan belum diteliti, belum ada data yang spesifik, menurut saya lebih baik tidak usah untuk dicampur terlebih dahulu dok.
Oke, maaf ya. Kita lanjut. Ya, nah jadi begini. Dulu tuh ada acara di TV dengan bincang herbal dengan Prof. Hembing gitu ya. Pernah dengar nggak Prof. Hembing? Nggak pernah dengar ya, Prof. Hembing. Jadi herbal dia nyampurin dia masak, ditunggu gitu. Terus ini masuk semua gitu ya. Campurin semua. Ya bisa aja sih efeknya jadi lebih bagus. Tetapi kita harus ingat, satu herbal itu tidak cuma satu zat kimianya, bisa 3, bisa 5, bisa 10 gitu ya. Anggap di sini ada 5, ini ada 5. Jadi ada 25 zat kimia kan. Nah 25 zat kimia itu dia akan interaksi. Yang dari A, zat kimia 1 ke zat kimia 2 ini, ke D, ke banyak gitu ya. Nah jadinya kita nggak tahu apakah memang interaksi ini menguntungkan. Yang ditakutkan adalah yang menjadi merugikan. Gitu. Takutnya jadi merugikan. Nah itu yang berbahaya. Ada contoh nyata, dan ini terjadi ya di UGM, itu pernah dengar jintan hitam, pernah dengar habatus sauda? Tahu ya? Nah, itu kan aman ya. Apa mungkin ada yang pernah pakai habatus sauda di sini mungkin ya? Nah, terus ada juga meniran. Meniran itu herbal juga yang aman di Indonesia. Nah, orang UGM itu dia mencampurkan habatus sauda dengan meniran. Apa yang terjadi di hewan coba ya, di preklinis. Livernya rusak, hepatotoksik. Terus dia nggak percaya. Terus dia tanya, dia coba ngetes ke mahasiswa lain yang tidak mengenal yang penelitian sebelumnya, ya penelitian sebelum dicek ulang. Ternyata memang benar hepatotoksik, livernya rusak. Kok bisa gitu? Padahal kalau habatus sauda sendiri itu aman. Meniran dipakai sendiri itu aman. Tetapi kalau dijadikan satu, hepatotoksik, livernya rusak gitu kan. Gangguan fungsi liver, hepar ya, hati. Nah, itu menjadi penting. Hikmahnya apa? Jangan sembarangan mencampur-campurkan herbal. Terutama ketika tidak ada penelitiannya, itu satu. Dan satu lagi adalah kalau tidak ada riwayat turun-temurunnya. Misalnya kunir asam, itu kan sudah ada turun-temurunnya. Apalagi beras kencur, itu nggak apa-apa karena sudah terbukti turun-temurun, kecampur-campur gitu kan. Tapi kalau belum ada campur-campur, terus kita main asal nyampur herbal, yang mending kalau menjadi tidak efektif, yang tadinya satu itu efektif, ditambah 2 jadi tidak efektif, itu masih mending. Yang bahaya kalau jadi toksik, kayak tadi, habatus sauda dicampur meniran, yang ada malah jadi toksik. Tapi kok dipakai masing-masing secara sendiri terpisah, jadi nggak toksik. Nah itu yang dimaksud dengan sinergi efek campuran zat kimia. Oke, paham ya? Kalau ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi obat herbal itu mengandung berbagai macam zat kimia. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Itu efektivitasnya itu bervariasi. Karena apa? Karena tadi bisa aja daunnya itu modelnya besar apa daun kecil, kondisi tanahnya beda, iklimnya beda, pengolahan pasca panennya, yang satu perusahaan besar bagus, pengolahannya profesional, yang satunya lokal, terus misalnya yang satu lagi musim hujan, satunya paceklik, terus usia tanamannya, yang satunya pohonnya udah tua, yang satunya masih kayak bibit, diambil daunnya, kan beda kualitas zat kimianya kan kandungannya jadi berbeda, jadi efeknya juga berbeda. Gitu.
Makanya solusinya untuk meminimalisir ini setidaknya kita pakai yang ekstrak itu. Meskipun tidak ada jaminan juga menjadi tidak bervariasi itu nggak jamin juga. Tapi setidaknya itu bisa meminimalkan perbedaan variasi efektivitas dari herbalnya itu. Contohnya bawang putih, jahe, temulawak ya, yang familiar aja. Misalnya bawang putih tadi ada alin ini paling banyak untuk menghambat pembekuan darah ya pada orang jantung. Ini dosisnya ini sekedar tahu aja ya. Nah efek sampingnya bau nggak sedap, bau mulut ya. Bahkan vampir aja nggak suka sama bau mulutnya bau akibat bawang putih ya. Nah terus ada yang paling bahaya itu adalah ini perdarahan ini. Nah perdarahan itu. Jadi mengkonsumsi bawang putih dosisnya terlalu tinggi itu bisa menyebabkan perdarahan. Mengkonsumsi yang seperti mana gitu kan? Mengkonsumsi kalau sudah dalam bentuk bubuk kering ini ekstraknya. Kenapa? Bisa saja kan kita nggak pernah tahu 1.200 mg jadi bubuk ini itu butuh berapa bonggol daun bawang putih ini gitu. Mungkin bisa 5 bonggol, bisa 10, bisa 20 gitu kan. Logika saja kita dalam sehari mengkonsumsi berapa bonggol bawang putih sih? Paling mentok-mentoknya 1, 2 gitu kan. Nggak sampai 10 gitu ya. Ingat, sesuatu yang di farmakologi itu, obat bisa menjadi racun kalau dosisnya meningkat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini dosisnya banyak, ya namanya sekali konsumsi 10 bonggol, 20 bonggol, ya bisa aja keracunan kan. Nah inilah salah satu efek samping adalah perdarahan. Kalau misalnya kita masih normal, ya insya Allah nggak apa-apa. Misalnya cuma 1 sium aja, ya normal-normal aja kan. Nah sama satu lagi, itu dia akan menjadi pendarahannya semakin besar kalau dikombinasikan dengan obat pengencer darah yang konvensional. Artinya apa? Jangan sembarangan mengkombinasi obat herbal dengan obat konvensional. Kecuali sudah ada penelitian ilmiahnya. Kalau ini udah bukan klaim lagi ya, katanya aman. Itu enggak. Ada penelitian ilmiahnya. Kenapa? Karena bisa saja merugikan. Efek sampingnya jadi berbahaya. Nah, makanya dalam pemberian obat herbal itu yang dibarengi dengan obat konvensional, dikombinasi dengan obat konvensional, itu harus diperhatikan apakah memang obat herbal ini sebegitu pentingnya, sebegitu urgentnya untuk dipakai. Kalau dirasa cukup dengan obat konvensional saja, itu pemberian obat herbal tidak terlalu direkomendasikan. Karena apa? Karena yang pertama, apakah efektif? Dan yang kedua, terjadinya interaksi obat yang menimbulkan efek samping yang meningkat, toksisitas yang meningkat. Terutama kalau mekanisme kerjanya bagus, mekanisme kerjanya sama. Contohnya obat pengencer darah, untuk mengencerkan darah ya. Nah, bawang putih bisa pengencer darah juga, dulu digabung, belum tentu jadi lebih bagus, jadi cespleng. Yang ada bisa saja justru perdarahan hebat, gitu. Perdarahan hebat, stroke hemoragik gitu ya, stroke pasiennya meninggal, gitu. Berbahaya. Jadi obat herbal tidak sepenuhnya aman, terutama jika dikombinasi dengan obat konvensional. Ini jahe ini untuk mabuk perjalanan, ini dosisnya. Efek sampingnya juga gangguan perdarahan dan terlalu banyak juga bisa mengiritasi lambung. Makanya dipakai, dikonsumsi ketika makan atau sesudah makan. Hati-hati juga jika digunakan di obat pengencer darah. Dan belum ada data pada ibu hamil dan juga menyusui. Nah di sini juga apakah obat herbal itu sepenuhnya aman? Belum tentu. Karena apa? Obat itu dibilang aman kalau datanya, informasinya lengkap. Data apa saja, dosis yang terapinya, dosis terapi itu artinya pada dosis sekian itu akan berefek baik. Dosis toksiknya, dosis letal gitu. Dosis toksik, dosis letal, pada dosis sekian itu jadi toksik, dosis sekian jadi meninggal, jadi mati, dosis letal. Ada kontraindikasinya apa gitu. Dan itu semua dilalui dengan penelitian.
Nah, rata-rata obat konvensional itu sudah lengkap datanya karena penelitiannya sudah banyak. Paracetamol, dosis terapinya sudah jelas 500 mg misalnya kan. Terus dosis toksiknya misalnya diminum 6 gram gitu, atau 4 gram, itu kan 10-12 butir gitu. Terus kontraindikasinya sudah tahu relatif aman bahkan untuk ibu hamil. Meskipun sekarang jadi kontroversi juga. Terus, tapi kalau obat herbal, rata-rata mereka hanya meneliti dosis terapinya saja. Tapi dosis toksik itu jarang. Tapi kalian praktikum obat herbal sama saya kalau nggak salah, nanti kalian akan menyadarinya. Banyak obat herbal di Indonesia yang penelitiannya itu tidak ada data dosis toksiknya. Kalau nggak ada dosis toksiknya, nggak ada datanya, itu berhati-hatilah. Jangan menganggap obat itu aman. Karena apa? Karena semakin kita banyak makan, kita nggak tahu seberapa banyak yang kita makan obat herbal itu terus menimbulkan suatu efek toksik. Kalau paracetamol tadi jelas, kalau kita minumnya 3 kali 500 mg atau 4 kali 500 mg, itu satu tabletnya ya, itu aman karena tidak masuk ke toksik. Toksiknya kan tadi 4-6 gram misalnya. Nah, kalau herbal nggak tahu. Bisa saja misalnya nih, ini kurang dari 6 gram per hari aman, tapi ternyata 6,5 udah jadi nggak aman. Apa jangan-jangan ini 6 udah nggak aman, kita nggak pernah tahu. Kalau herbal seperti itu, perlu ada penelitian lain. Ini kurkuma temulawak, yang paling sering adalah sebagai hepatoprotektif, perlindungan pada liver. Kalau livernya rusak, ada peningkatan SGOT, SGPT. Nah, terus, sudah. Ya, seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan? Gimana? Ada yang ditanyakan? Dok, saya izin bertanya. Silakan. Sebelumnya saya Tinayu, saya izin bertanya. Kalau obat herbal, kan ada, tadi dokter bilang obat herbal itu jangan dicampur sama obat konvensional ya. Kalau semisal obat, kan kadang ada ya, ketika lansia itu udah ada obat teratur yang misalnya setiap harinya itu diminum seperti itu ya. Gimana? Ada obat yang biasanya kalau pada lansia itu yang setiap harinya itu wajib dikonsumsi seperti ya, pada lansia ya. Iya, kalau semisal waktu itu setahu saya tuh kadang suka nge-switch yang seharusnya diminum sama yang obat herbal. Kalau yang seperti itu gimana? Nah itu ada riwayat penyakitnya nggak lansia? Iya, hipertensi. Tahu stage-nya berapa? Maksudnya hipertensi, tensinya berapa? Waktu itu ayah saya hipertensinya itu kadang udah sampai 200. Oh, tinggi ya, berarti kan udah stage 2 ya. Iya. Nah, itu harus dicatat juga. Kalau obat herbal itu sejauh ini itu hanya boleh dipakai pada penyakit-penyakit yang bukan berat atau kritis gitu ya. Misalnya COVID gitu. COVID dia masuk rumah sakit, sesak, diintubasi, itu nggak boleh dikasih obat herbal saja. Harus dikasih obat konvensional. Karena apa? Karena ketika itu kan mengancam nyawa. Penyakit jantung, stroke, itu kan mengancam nyawa. Kalau misalnya dikasih obat herbal, itu kan kita belum tahu efektivitasnya sampai sejauh mana gitu. Nah, itu akan membahayakan pasien, membahayakan si orang yang sakit itu. Obat herbal hanya boleh dipakai untuk penyakit-penyakit yang tidak terlalu berat, contohnya obesitas, kegemukan gitu ya. Prehipertensi itu misalnya tensinya kurang dari 140, 120 sampai 140 itu masih boleh. Prediabetes misalnya kurang dari 200 mg per desiliter gula darahnya itu masih boleh.
Tapi kalau sudah diabetes dengan gagal ginjal, hipertensi, apalagi tensinya tinggi, itu tidak dianjurkan. Karena apa? Karena itu jelas ada satu obat konvensional yang memang terbukti efektif. Di satu sisi ada obat herbal yang sebenarnya efektivitasnya masih tanda tanya, kecuali kalau obat herbal itu sudah teruji di uji klinis ya di manusia. Itu satu. Dan yang kedua, ada penelitian yang membandingkan obat herbal itu sama dengan efektifnya dengan obat konvensional. Cuman kalau dalam hal ini saya agak ragu karena hampir jarang dan tidak ada ya biasanya ya itu jarang ada penelitian yang membandingkan seperti itu karena biasanya nah itu tadi obat herbal itu kan terdiri dari banyak zat kimia. Jadi kita agak susah untuk mengukur dosisnya apakah memang contohnya ini 200 sampai 1200 ini ideal belum tentu gitu. Karena kan ini zatnya banyak gitu. Nah, menjawab pertanyaannya tadi itu kalau saya tidak merekomendasikan karena apa? Karena obat konvensional itu jauh lebih terbukti efektif dari segi penelitian dan penelitiannya itu di manusia dan penelitiannya itu juga di seluruh dunia gitu ya, tidak hanya di Indonesia saja ya. Jadi kalau di Indonesia terbukti, di Amerika, di Jepang, di Eropa gitu ya, berarti kan sudah bisa dipercaya. Nah, sedangkan herbal saya nggak tahu apakah herbal itu sudah diuji klinis di manusia. Pertanyaan pertama. Kedua, ada kata sudah. Itu sejauh mana uji penelitiannya? Apakah memang terbatas di Indonesia? Di luar negeri ada? Nah, kembali lagi ya. Apalagi kalau kita memberikan sesuatu ke orang-orang yang terdekat kita. Gitu ya. Istilah itu, kalau bisa berikanlah yang terbaik. Nah, itu. Jadi, kalau memang ada yang terbukti efektif, ya obat konvensional ya berikan obat konvensional. Nanti ada mitos awam gitu ya, misalnya orang hipertensi gitu, itu kan harus minum obat konvensional seumur hidup gitu ya. Nanti ginjalnya rusak dong gitu kan. Pernah dengar nggak mitos seperti itu? Nah, justru sebenarnya kalau orang hipertensi, terutama kalau udah tinggi gitu ya 200 itu, kalau nggak diminum obat, justru ginjalnya akan semakin cepat rusaknya. Beda dengan diberi obat itu, tensinya menjadi stabil, justru menjadi lebih resiko ginjalnya rusak malah lebih sedikit gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi atas dasar itu sebenarnya lebih bagus minum obat. Gitu ya. Tadi siapa yang nanya ya? Sudah terjawab belum? Hertinai ya? Iya, sudah dok, terima kasih. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Jadi intinya obat herbal itu yang harus kalian pahami adalah yang pertama, untuk obat herbal itu harus standar. Caranya standar apa? Ada standarisasi bahan bakunya. Jadi dibuat ekstrak ini ya, ekstrak sari ini, ekstraknya. Itu satu. Nah, yang kedua ya tentunya harus terdaftar Badan POM. Nah, kalau sudah terdaftar Badan POM itu obat itu terbagi apakah obat tradisional atau tidak gitu ya. Kok tradisional kita bisa istilahnya nih kasarannya itu obat tradisional yang sudah digunakan turun-temurun minimal 3 generasi ya. Itu kan terbukti aman. Itu nggak usah diteliti pun masih boleh gitu. Karena apa? Karena dia sudah terbukti aman, meskipun efektifnya masih dipertanyakan ya, kan masih kata nenek moyang gitu ya. Nah, bagusnya lebih bagus lagi kalau sudah teruji preklinis dan juga klinisnya. Nanti ada lambangnya ini, begitu. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya?
Nah, kalau obat-obatan yang tidak tradisional, itu kan misalnya obat dari Tiongkok itu jangan sembarangan diminum. Dia harus melewati bukti uji klinis dan juga non klinisnya, gitu ya. Karena itu tidak lazim digunakan di kita, gitu, masyarakat kita. Mungkin masyarakat mereka iya, tapi di kita juga belum tentu. Nah, satu lagi, ini herbal itu terdiri dari berbagai zat aktif. Satu herbal saja. Nah, lebih dari satu, berarti zat kimia menjadi lebih banyak. Nah, itu akan terjadi interaksi obat di situ ya, interaksi zat kimia. Nah, yang ditakutkan kalau interaksinya bersifat merugikan, menjadi toksik. Jadi jangan sembarangan mencampur-campur obat herbal, kecuali sudah ada turun-temurunnya tadi, beras kencur, kunir asam, yang sudah lazim dipakai, itu nggak apa-apa. Ya memang belum diteliti ilmiah, tapi setidaknya secara turun-temurun sudah terbukti aman. Ya, begitu saja mungkin. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, bisa bisa di screenshot. Ya, koordinatornya silakan. Izin menjawab, Dok. Sudah di screenshot. Oh, udah ya. Oke. Baik, terima kasih.